Seorang maling motor tertangkap basah pemiliknya saat tengah beraksi di sebuah pagelaran seni ketoprak di Pati, Jawa Tengah. Maling motor terluka di amuk massa. Ratusan warga Gabus, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mengamuk menganiaya seorang maling motor. Pelaku JS nekat menggasak motor milik seorang petani saat pertunjukan seni ketoprak. Pelaku hanya bisa pasrah menjadi bulan-bulanan emosi massa. Pelaku yang tertangkap basah saat korban ingin membeli nasi goreng, korban terkejut saat ingin mengendarai motor, namun motornya raib. Korban pun melihat motornya dituntun pelaku hingga ia dan rekannya menangkap basah pelaku. Kerusakan itu di balai desa. Pencurinya itu di situ, Mas. Sembunyi di situ. Dan semua perangkat. Banyak orang yang ke sini. Ini penuh, Mas. Meja-meja ini penuh, banyak yang berdiri. Semua orang pakai HP gini. Penuh balai desa ini, Mas. Karena di lokasi kegiatan semacam itu warga banyak dari beberapa desa sehingga sampai diamankan di balai desa. Berikutnya dari petugas Polsek Gabus datang untuk mengevakuasi yang bersangkutan. Warga yang geram mengamuk lantaran bukan kali ini saja sepeda motor warga hilang setiap ada pagelaran seni. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Selasa malam menggelar debat perdana Capres dengan tema Debat Hak Asasi Manusia, Pemerintahan, Pemberantasan Korupsi, hingga Penguatan Demokrasi. Dan berikut paparan para Capres terkait dengan pemberantasan korupsi di Indonesia. Yang pertama dari si penegakan hukumnya dulu. Maka kalau saya mulai dari sini, maka yang mesti dilakukan adalah pemiskinan. Yang kedua, perampasan aset. Maka segera kita bereskan undang-undang perampasan aset dan untuk pejabat yang korupsi bawa ke Nusa Kambangan. Agar bisa punya efek jera bahwa ini tidak main-main. Namun yang perlu diberikan adalah contoh dari seorang pemimpin. Bahwa dia hidup sederhana, dia tidak bermewah-mewah, dia mengajarkan bagaimana integritas itu dibangun. Untuk para pejabat, ada dua yang penting sekali. Satu, biarkan mereka berkembang dengan meritokrasi yang baik sehingga pada saat menduduki jabatan tidak ada lagi jual beli jabatan. Yang kedua, jangan biarkan mereka store pada pemimpinnya. Kalau ini terjadi, kerunyaman itu akan muncul. Data ICW menunjukkan sekitar 230-an triliun dalam 10 tahun terakhir kerugian negara itu terjadi. Dan ini ekuivalen kalau bisa kita pakai untuk membuat puskesmas kira-kira 27.000. Terbayangkan oleh kita, edukasi itu mesti kita tunjukkan dengan sekali lagi teladan dari seorang pemimpin dan pemimpin tidak boleh ragu untuk memutuskan itu. Koruptor dijeratkan dengan undang-undang perampasan aset disahkan dan hukumannya mengikuti pemiskinan. Satu. Yang kedua, yang tidak kalah penting, undang-undang KPK harus direvisi sehingga KPK menjadi lembaga yang kuat kembali. Yang ketiga, diberikan imbalan, reward kepada mereka yang membantu melakukan pelaporan, penyelidikan, sehingga ketika melaporkan kita akan punya partisipasi masyarakat dan itu dibolehkan oleh undang-undang. Dengan begitu maka bukan hanya aparat penegak hukum tapi seluruh rakyat ikut memerangi korupsi. Korupsi harus gerakan anti korupsi harus menjadi gerakan semesta yang melibatkan seluruh rakyat. Kemudian yang keempat, yang tidak kalah penting adalah standar etika untuk pimpinan KPK harus standar yang tinggi. Terima kasih. Terus terang saja, saya dalam hal ini setuju dengan sikap dan jawaban dari Pak Ganjar masalah korupsi. Korupsi adalah pengkhianatan terhadap bangsa. Korupsi harus diberantas sampai ke akar-akarnya. Kita harus perkuat KPK, kita harus perkuat juga kepolisian, kita harus perkuat juga kejaksaan, kita harus perkuat ombudsman, semua badan-badan yang bisa membantu untuk mitigasi korupsi harus kita perkuat. BPK, BPKP,
inspektorat di tiap kementerian ini harus diperkuat. Jadi saya sependapat korupsi harus diberantas sampai seakar-akar. Debat Capres semakin memanas saat Anies Baswedan, calon presiden nomor urut 1, menyinggung pelanggaran etika Mahkamah Konstitusi kepada Prabowo Subianto, calon presiden nomor urut 2. Pada tanggal 25, Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Masalah yang dianggap pelanggaran etika sudah diambil tindakan dan keputusan, ya waktu itu oleh pihak yang diberi wewenang, kemudian sudah ada tindakan, dan tindakan pun itu masih diperdebatkan karena yang bersangkutan masih memproses. Tetapi intinya adalah bahwa keputusan itu final dan tidak dapat dirubah. Ya, saya laksanakan, ya. Dan kita ini bukan anak kecil, Mas Anies, ya. Anda juga paham, ya. Sudahlah, ya. Sekarang begini, intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Selain beradu gagasan mengenai pemberantasan korupsi, para capres juga memaparkan kebijakan mereka mengenai tata kelola partai politik di Indonesia. Rasa lebih dari sekedar partai politik, rakyat tidak percaya kepada proses demokrasi yang sekarang terjadi. Itu jauh lebih luas dari sekedar partai politik. Ketika kita bicara demokrasi, minimal ada minimal tiga nih. Satu adalah adanya kebebasan berbicara. Yang kedua, adanya oposisi yang bebas untuk mengkritik pemerintah dan menjadi penyeimbang pemerintah. Yang ketiga, adanya proses pemilu, proses pilpres yang netral, yang transparan, jujur, adil. 3. Dan kalau kita saksikan akhir-akhir ini, 2 ini mengalami problem. Kita menyaksikan bagaimana kebebasan berbicara menurun, termasuk mengkritik partai politik. Dan angka demokrasi kita menurun, indeks demokrasi kita. Bahkan pasal-pasal yang memberikan kewenangan untuk digunakan secara karet kepada pengkritik, misalnya Undang-Undang ITE atau pasal 14, 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946. Itu semua membuat kebebasan berbicara menjadi terganggu. Yang kedua, oposisi. Kita saksikan minim sekali adanya oposisi selama ini. Dan sekarang ujiannya adalah besok. Bisakah pemilu diselenggarakan dengan netralitas, dengan adil, dengan jujur? Ini ujian ketiga. Jadi persoalan demokrasi kita lebih luas dari segala persoalan kepada partai politik. Nah, bagaimana untuk partai politik sendiri? Partai politik perlu mengembalikan kepercayaan. Tapi di sini ada peran negara. Menurut saya salah satu masalah yang mendasar, partai politik ini memerlukan biaya. Dan biaya politik selama ini tidak pernah diperhatikan di dalam proses politik. Untuk kampanye, untuk operasional partai, semua ada biayanya. Sudah saatnya pembiayaan politik itu dihitung dengan benar, ada transparansi, sehingga rakyat pun melihat ini institusi yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi salah satu reformnya adalah reform pembiayaan politik oleh partai politik. Terima kasih. Mas Anies. Saya berpendapat Mas Anies ini agak berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini. Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa
Saya yang mengusung Bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih. Saya jadi tidak enak ini Mbak hari ini. Mohon maaf. Saya tidak enak karena dua kawan saya sedang nagih janji dan membuka buku lama. Tapi percaya begini, yang pertama tidak ada demokrasi tanpa partai politik. Tidak ada, suka tidak suka, mau tidak mau. Dan fungsi partai politik itu adalah agregasi, sumber rekrutmen kader, pendidikan politik. Kebetulan saya pernah menjadi ketua pansus undang-undang partai politik. Maka pada saat perdebatan penguatan dari sisi anggaran, penguatan dari sisi partisipasi masyarakat mesti dilakukan, saat itu tidak terlalu banyak yang setuju. Maka Mas Anies, soal oposisi tidak oposisi, soal kepentingan saja kok. Kapan kita bertemu, kapan kita tidak bertemu, dan kemudian kita akan bersikap pada posisi masing-masing. Tapi yang penting, pendidikan politik kepada masyarakat itulah yang menjadi PR besar dari partai politik. Pemirsa, debat perdana Capres menarik perhatian masyarakat. Para pendukung ketiga Capres di sejumlah daerah menggelar nonton bareng atau nobar debat Capres dukungan mereka. Acara nobar di Lampung digelar di sejumlah tempat. Tim ses paslon nomor urut 1 Anies Mohaimin menggelar nobar di kantor DPD Nasdem Provinsi Lampung sambil menikmati hidangan sate. Sementara hiburan joget gemoy memeriahkan nobar debat yang diadakan pendukung paslon nomor urut 2 Ganjar Gibran. Tak kalah meriah, pendukung paslon Ganjar Mahfud menggelar nobar di halaman kantor DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung. Sementara pendukung Prabowo Gibran di Kota Solo menggelar nobar debat perdana Capres di posko pemenangan Prabowo Gibran di Jalan Adi Sucipto, Manahan, Solo. Ratusan simpatisan paslon Ganjar Mahfud menggelar nobar debat perdana Capres di Sekretariat Tim Pemenangan Daerah Sulawesi Selatan di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Makassar. Setelah mengikuti debat perdana Capres yang digelar Selasa malam, jadwal debat berikutnya akan dilaksanakan hari Jumat 22 Desember mendatang. Pada pemilu kali ini, KPU menggelar debat Capres dan Cawapres sebanyak 5 kali. Seluruh rangkaian debat disiarkan secara nasional. Tim kontributor iNews melaporkan. Satu orang relawan Mercy di Gaza, Palestina, Farid Zanzabil Al-Ayubi, tiba di tanah air pada Rabu dini hari. Kedatangan Farid disambut keluarga dan relawan Mercy. Ibunda Farid Zanzabil Al-Ayubi langsung memeluk putranya saat relawan Mercy ini tiba di Bandara Soekarno-Hatta Rabu dini hari. Tangis haru sang ibu meledak meluapkan kerinduan pada putra kesayangannya. Sang ibu pun bersyukur Farid dalam kondisi selamat setelah melalui kondisi serba terbatas menghadapi konflik di Gaza. Relawan Mercy ini berhasil dievakuasi dari Gaza melalui perbatasan Rafah dan diterbangkan kembali ke tanah air atas bantuan Kementerian Luar Negeri dan KBRI di Kairo, Mesir. Farid diketahui 4 tahun berdiam di Gaza. Selain menjadi relawan Mercy di Rumah Sakit Indonesia di Gaza, pemuda ini juga merupakan mahasiswa di Universitas Islam di Gaza. Sebelumnya Farid dan 2 rekan relawan lainnya, Reza dan Fikri, mengevakuasi diri ke Gaza Selatan setelah Rumah Sakit Indonesia di Gaza hancur digempur Israel. Farid meminta bantuan pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri untuk dievakuasi, sementara 2 rekannya masih bertahan di Gaza Selatan. Dan semoga yang dulu kata mereka kalau misalkan selatan pun seperti utara, mereka akan siap untuk dievakuasi. Namun ya mereka bertahan juga demi masih ada amanah dari seluruh warga Indonesia bahkan dunia untuk selalu membantu warga Palestina yang ada di sana. Sejauh ini mereka berada di sebuah sekolah seperti yang disampaikan Mas Farid dan dekat dengan rumah sakit Eropa. Nah, setiap hari, setiap saat kami dari pusat dan juga dengan tim
yang standby dari KBRI Kairo selalu berusaha untuk menjalin hubungan. Jadi kita tahu updated prosesnya seperti apa. Usai tiba di tanah air, Farid kembali ke rumahnya di kawasan Komplek Pondok Pesantren Al-Fatah, Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pemirsa, perampokan bersenjata api terjadi di gudang ekspedisi di Banyumas, Jawa Tengah. Sementara itu di Subang, Jawa Barat, seorang emak-emak terekam CCTV mencuri perhiasan di toko emas. Beritanya kami rangkum dalam Seputar Kriminal berikut ini. Seorang lansia ini ditangkap warga usai beraksi mencuri handphone pedagang warteg di kawasan Jalan Kampung Sumur, Klender, Durensawit, Jakarta Timur, Selasa malam. Pelaku mencuri dengan modus membeli makanan, berdalih untuk membayar hutang. Kamera CCTV toko ini merekam aksi seorang emak-emak di Subang, Jawa Barat mencuri emas seberat 25 gram. Dalam aksinya, pelaku berpura-pura membeli dengan memilih banyak perhiasan hingga membingungkan penjual. Aksi perampokan bersenjata api terjadi di gudang perusahaan ekspedisi di wilayah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Pelaku diduga berjumlah 3 orang berhasil membobol truk bermuatan paket di halaman gudang. Para pelaku bahkan sempat menyekap karyawan perusahaan ekspedisi yang berada di dalam gudang. Aksi pencurian minimarket ini terjadi di Desa Sumber Tanggul, Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Pelaku masuk ke dalam minimarket dengan cara membobol tembok belakang bangunan. Dalam aksinya, pelaku menggasak uang tunai 25 juta rupiah dari dalam brankas serta puluhan bungkus rokok bernilai 40 juta rupiah. Pemirsa, memprihatinkan 9 bocah SMP di Cirebon, Jawa Barat menggelar pesta miras. Tragis, seorang bocah meninggal dunia, sementara seorang lainnya kritis. Suasana duka masih menyelimuti rumah R bocah 13 tahun di Desa Cikalahang, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Selasa siang. Keluarga tak menyangka R yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama meregang nyawa, diduga akibat menenggak miras oplosan. R sempat menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Mitra Plumbon dengan keluhan pusing, mual, dan sesak dada, namun nyawa korban tidak tertolong. R bersama 8 rekannya menggelar pesta miras oplosan. R tewas sementara seorang rekannya kritis masih dirawat intensif dengan keluhan serupa. Pesta miras oplosan dilakukan 9 anak di bawah umur terjadi Sabtu malam di lapangan bola Duku Puntang. Ke-9 anak ini diduga menenggak 4 botol miras yang dioplos dengan 12 gelas minuman suplemen. Karena itu hasil kemarin obrolan-obrolan, emang nggak semua, kan ada beberapa yang tidak hadir gitu kan. Itu sih ya kayak minum-minum bersama ya. Polisi sudah memeriksa 4 saksi dan 8 rekan korban. Polisi juga telah mengamankan botol bekas miras dan suplemen gelas dari lokasi pesta miras untuk diuji di laboratorium forensik. Awal yang kami terima bahwa korban ini sehari sebelumnya minum minuman keras, ya, sehingga memang diindikasikan ada penyebab kematian korban dengan dia minum minuman keras. Ya. Setelah itu kita melakukan penyelidikan. Untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban, polisi masih menunggu hasil otopsi jenazah korban. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Pencuri motor melepas tembakan saat aksinya kepergok warga. Pelaku melepaskan tembakan pada seorang warga hingga terluka. Kamera CCTV merekam aksi sejumlah pelaku yang mengincar motor di rumah kos di kawasan Ujung Berung, Kota Bandung pada dini hari. Pelaku diduga berjumlah 4 orang, terlihat melakukan persiapan dan bahkan sempat mengisi peluru sebelum masuk ke kos-kosan. Dengan santai pelaku membobol pagar dan menjebol kunci motor terparkir di halaman rumah kos. Saat pelaku mengeluarkan motor, terdengar warga bahkan sempat diteriaki maling. Pelaku yang panik sempat melepaskan tembakan ke arah warga hingga mengakibatkan seorang warga terluka. Motornya tuh ada 2 motor,
berisikan 4 orang mungkin ya, tapi saya nggak tahu juga kalau misalnya di depan itu nungguin. Nah, yang setahu saya yang dilihat CCTV itu ada 4 orang berjalan mundur, si motor itu satu-satu ada yang dari kanan sama yang dari kiri si arahnya itu. Aksi pencurian motor bersenjata api ini kini ditangani Polsek Ujung Berung. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang Natal dan Tahun Baru, harga kebutuhan pokok terus melonjak. Lonjakan drastis harga cabai rawit merah dikeluhkan pedagang dan konsumen di Kabupaten Tangerang, Banten. Harga cabai rawit merah kini mencapai Rp140.000 per kilogram. Pembeli di pasar tradisional Gudang Tiga Raksa Kabupaten Tangerang, Banten meradang. Uang belanja harian mereka untuk kebutuhan makan sehari-hari kini tak cukup lagi. Tiba di pasar, mereka terkejut mendapati harga cabai rawit merah melonjak menjadi Rp140.000 per kilogram. Padahal normalnya harga cabai rawit merah hanya Rp30.000 per kilogram. Kenaikan bukan hanya pada cabai rawit merah namun juga seluruh jenis cabai. Bahkan bawang merah, tomat, dan sayuran juga naik dengan kenaikan bervariasi. Keberatan, cuman ya terpaksa lah dibeli, namanya keberatan lah kalau nggak ada duit, Mas. Keberatan, Mas, kalau keberatan, Mas. Buat pemerintah ya juga harus mengeluarin ininya, supaya masyarakat turun langsung deh, biar tahu kan harga bahan pokok sekarang. Tetap belanja mah di ini aja, bisa kita sebagai rumah tangga kan. Tidak hanya para ibu yang mengeluh, pedagang juga mengeluhkan kenaikan harga yang berimbas pendapatan merosot hingga 70% akibat menurunnya daya beli. Pedagang dan konsumen berharap pemerintah turun tangan menstabilkan harga terlebih mendekati Natal dan Tahun Baru. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, MNC Peduli bersama dengan PT ICI Paints Indonesia, AkzoNobel Decorative Paint Indonesia, produsen cat Dulux, melalui program Color mengadakan pelatihan pengecatan untuk pembuatan mural. Menggandeng warga Karang Taruna, petugas Kelurahan Kebon Sirih, kegiatan ini untuk menambah ilmu estetika keindahan dalam penataan lingkungan. Perwakilan warga Karang Taruna, petugas Kelurahan Kebon Sirih antusias mengikuti pelatihan pengecatan dan pembuatan mural yang dilaksanakan di Aula Kelurahan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat. Kegiatan yang digagas MNC Peduli bersama dengan PT ICI Paints Indonesia, AkzoNobel Decorative Paints Indonesia, produsen cat Dulux, melalui program Let's Color ini bertujuan untuk memberikan warna pada kehidupan masyarakat. Serta diberikan pengetahuan proses pengaplikasian gambar ke media mural dengan mempertimbangkan estetika. Kita ingin bahwa kegiatan ini dapat memperindah dan dalam penataan lingkungan di sekitar Kelurahan Kebon Sirih dan Kebon Jeruk. Kami mengadakan edukasi kepada masyarakat, dalam hal ini ya semua yang akan terlibat di dalam proses pengecatan. Jadi di program tentunya harapan kami ya semoga ini bermanfaat buat banyak orang, kita bisa memperindah kota. Para peserta juga diberikan pengetahuan tentang kompilasi pewarnaan, pencampuran pewarnaan, serta cara membuat mural dengan mempraktikkannya secara langsung bersama komunitas mural. Ya, tadi ada sedikit kita sharing sih proses pembuatan mural dari awal, dari proses desain, persiapan alat, bahan, sampai coloring dan finishing secara bersama-sama gitu. Karena di mana kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kita untuk bagaimana meningkatkan keindahan yang ada di Kelurahan Kebon Sirih ini. Selain pelatihan, juga diberikan perlengkapan dan peralatan pembuatan mural seperti cat, kuas, dan lainnya yang digunakan untuk penataan lingkungan di Kelurahan Kebon Sirih dan Kelurahan Kebon Jeruk. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Aristiawan, iNews melaporkan. Kemenparekraf menggelar Rapat Koordinasi Nasional Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Kota Bandung, Jawa Barat. Dalam rapat ini, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibyo optimis Indonesia Emas 2045 bisa dicapai di sektor parekraf. Menparekraf Sandiaga Uno dan Wamenparekraf Angela Tanusudibyo menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Rakornas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Bandung, Jawa Barat.
Dalam Rakornas ini, Wamenparekraf Angela Tanusudibyo yang juga Wakil Ketua Umum Partai Perindo bidang ekonomi digital dan kreatif ini menyebut banyak inisiatif yang akan dilakukan Kemenparekraf, diantaranya Tourism Fund memperkuat connectivity dan interconnectivity di dalam negeri ke destinasi pariwisata. Bagaimana kita meningkatkan jumlah usaha parekraf harus dipermudah dimanapun destinasinya, dan tentunya kita harus mendampingi agar usaha parekraf tidak hanya stuck di ultra mikro saja, tapi bisa naik kelas. Kami meyakini bahwa pariwisata adalah penyumbang ekonomi masyarakat dan akan membuka peluang kerja untuk rakyat, sehingga target terciptanya 4,4 juta lapangan kerja dan 48 juta lapangan kerja secara total bisa kita capai. Pariwisata dan ekonomi kreatif diyakini akan menjadi lokomotif penggerak utama ekonomi Indonesia yang akan menggantikan ekonomi ekstraksi untuk Indonesia makmur dan sejahtera. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan.